malam semua pebisnis kuliner yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner, iya di Foodies. Kembali lagi, malam ini saya tidak pernah bosan-bosannya menyapa teman-teman yang ada di sana. Kita hari ini mau membahas banyak mengenai teks ya, pajak dan kawan-kawannya lah, bukan turunan, tentang pajak dan teks amnesti. Tapi sebelum itu pasti banyak yang bertanya-tanya ya, sebenarnya ini ngomongin pajak kok tumben gitu, ngomonginnya pajak ya gitu. Tapi ya, malam ini saya juga udah kedatangan narasumber yang pastinya sangat paham dan sangat mengerti sekali nih tentang pajak ya. Dan ini kan dengar-dengar ada teks amnesti 2. Nah, apa itu teks amnesti? Apakah kita ikut atau enggak? Kita akan coba undang ya sebentar. Buat teman-teman bisa dada-dada dulu, silaturahmi dulu kali ya di di kolom komen. Monggo silakan. Dan tentunya yang hari ini mau bertanya ke narasumber kita itu boleh banget, tapi nanti di kolom Q&A yang ada di bawah ada tanda tanya ya, jangan di komen karena takutnya nanti tidak. Sebentar, saya akan coba undang dulu ya. Oke, sebentar. Iya, saya akan coba invite dulu ya narasumber kita malam ini. Semoga tidak lama tersambungnya. Halo, selamat malam. Halo, malam Bu Sarita. Waduh, ini seru nih pastinya ya malam. Pembahasan malam hari ini sih memang tidak spesifik mengenai bisnis kuliner memang ya teman-teman ya. Tapi saya yakin banget ini pasti ada gunanya dan harusnya teman-teman mulai nyimak karena teks amnesti ini kan sebentar lagi ya gitu. Tapi gini, aku mau matiin dulu komennya ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya nanti silakan di kolom Q&A yang ada di bawah itu ada tanda tanyanya. Aku matiin dulu. Oke. Nah, gimana? Kita baru pertama ketemu live nih ya, Dedi ya. Iya, Bu Sarita. Enaknya manggilnya Pak Dedi aja, Mas Dedi. Siap, Dedi boleh, mau manggil Bro boleh, mau manggil Mas boleh, sembarang Mas boleh. Terserah Bu Sarita, mau manggil apapun boleh. Oke, kita manggil nama aja kali ya, toh kan masih muda juga lah ya. Siap. Gitu. Oke, mungkin kan ini kan nggak semua teman-teman foodpreneur yang followersnya Foodies itu kan tentunya udah kenal ya sama Dedi ini siapa loh, kok ujuk-ujuk apa namanya ya, tiba-tiba ngomongin ya, terus ini Dedi ini siapa gitu ya. Nah mungkin boleh lah ya sedikit perkenalan singkat kali ya, Dedi ini siapa, kemudian entity company-nya itu apa, dan mungkin bergerak di bidang apa. Silakan. Siap, perkenalkan buat teman-teman yang hadir hari ini, thank you buat Foodies juga yang sudah mensupport acara hari ini ya. Bu Sarita, Pak Rek, dan kawan-kawan. Saya Disdata ya, saya CEO dari The Consulting Biz Consultant. Teman-teman kalau lihat dari profil kami lebih ke banyak konsultan di bidang sistemasi keuangan, ya sistemasi bisnis, keuangan dan perpajakan. Jadi lebih ngurusin uang gitu ya, ngurusin all about money gitu ya. Jadi pajak itu salah satunya juga berhubungan dengan dengan uang gitu ya teman-teman. Kurang lebih gitu. Ya. Pokoknya apapun yang berhubungan uang kita ngurusin Bu Sarita, kurang lebih gitu. Tapi lebih ke consultingnya kali ya? Consultingnya. Jadi kita ke consultingnya, kita bantu perusahaan-perusahaan ya kan, klien yang memang butuh ya. Jadi memang mereka mungkin pengen bisnisnya lebih berkembang, pengen building SOP-nya, pengen building misalnya supaya perusahaannya bisa autopilot gitu ya. Lalu nanti ngurusin uangnya gimana, diaudit, dan akhirnya endingnya kalau di Indonesia kan mau nggak mau harus larinya ke teks Bu Sarita ya. Jadi teksnya gimana nih supaya bayarnya pajaknya lebih hemat gitu ya, tapi tetap legal ya gitu. Itu yang dicari sama teman-teman pengusaha di Indonesia, pasti carinya gimana bayar pajaknya kecil tapi legal gitu. Betul ya. Gimana caranya bayar pajaknya
apa namanya, seefektif mungkin, kecil. seminimum lah ya. Seminim mungkin gitu ya, seminim Seminim mungkin ya. ya. Tapi tetap legal ya. Tapi tetap legal, benar. Kalau nggak legal nanti kita hari ini live ini bisa didatengin orang pajak nanti kita ini. Oh iya, Kalau nggak legal, gawat ini. Harus. Tapi teman-teman harus legal lah, harus banget legal lah. Karena kan kita berbisnisnya dengan tujuannya baik ya gitu. Jadi pastinya harus bayar pajak dengan benar gitu ya. Benar, tepat sekali Sarita. Siap, siap. Ini kan kalau ngomongin tentang pajak nih, biasanya udah serem duluan dengerin. Aduh pajak ya, aduh gawat gitu kan ya. Nah, cuma boleh nggak di sedikit kasih gambaran kali ya, karena kan ada juga beberapa teman-teman kita yang mungkin ya, walaupun nggak semua ya, itu kan kadang-kadang saya mau usahanya masih baru mulai, masih kecil, nggak bayar pajak kayaknya nggak apa-apa, harusnya sebenarnya nggak boleh ya gitu, karena kalau usahanya membesar. Ya kan kalau usahanya nanti membesar kan tentunya pengennya gitu ya, membesar, bertahan lama, kemudian tiba-tiba saatnya harus bayar pajak, itu akan dihitungnya dari awal. Jadi teman-teman harus mulai merapihkan gitu kan, maksudnya merapihkan mengenai pajak ini. Nah, cuma boleh nggak sih sebenarnya diceritakan secara kasih gambaran besar kali ya, sebenarnya aspek pajak apa saja sih sebenarnya kalau kita mau baik yang baru mau mulai atau udah bisnis kuliner tapi belum terlalu ngerti-ngerti amat, sebenarnya aspek pajak apa aja sih teman-teman wajib tahu dan paham? Oke, jadi gini, kalau aspek pajak apa saja yang wajib tahu, yang wajib harus tahu dan wajib paham gitu ya. Yang pasti satu, teman-teman ya, teman-teman foodies ya. Jadi kalau seandainya kita berusaha di Indonesia, itu ya kita berusaha di Indonesia. Sekarang ini kalau boleh dikata hampir semua aset gitu ya, hampir semua kegiatan kita yang berhubungan dengan aset yang kita miliki itu pasti butuh namanya NPWP. Jadi misal saja teman-teman misalnya buat rekening bank juga biasanya diminta NPWP, meskipun ada beberapa yang masih bisa menyertakan surat pernyataan gitu ya bahwa memiliki NPWP. Bisa lagi Anda beli mobil pasti pakai NPWP, beli rumah apalagi pakai NPWP, beli saham ya pakai NPWP. Kan semua pakai NPWP ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ke depan ini ada rencana bahwa nanti ini ada namanya IKTP, Bu Sarita ya, teman-teman juga ya. IKTP itu yang nanti akan kita di-switch. Jadi IKTP yang semua kan pasti punya IKTP ya. Dan IKTP kita ini kan link sama semua transaksi, semua aset yang kita miliki gitu ya. Jadi kita ngomonglah mau naik kereta api ya pakai KTP, mau naik pesawat ya pakai KTP, mau beli apapun ya pakai KTP ya gitu. Nah, begitu IKTP ini di-switch menjadi NPWP nantinya, maka seluruh aset yang kita miliki di Indonesia akan ketahuan. Itu yang perlu kita wajib tahu. Jadi gampangan simpel yang kita pikirkan adalah bahwa kalau kita berusaha di Indo, ya, kalau kita berusaha di Indonesia, mau nggak mau kita harus aware dengan perpajakan. Gitu ya, kita harus aware dengan perpajakan, itu yang pertama. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah aware dengan perpajakan? Ya, hanya dua yang perlu kita lakukan teman-teman ya. Yang pertama adalah kita hitung pajaknya berapa dan kita bayar pajaknya. Itu yang pertama, gitu ya. Dan yang kedua, kita lapor saja pajaknya, sudah itu. Yang lainnya banyak soalnya, tapi intinya dua konsep itu utama ya. Jadi harus, kalau sudah punya NPWP, ya mau nggak mau mesti bayar pajak, habis bayar pajak mesti lapor pajak, sudah itu jawabannya. Nggak bisa kemana-mana, gitu. Gitu itu sih, bisa ditakutin. Mengait sama pribadi ya, tapi misalnya kalau misalnya kita mau, kita punya bisnis kuliner misalnya gitu. Nah, yang harus diketahui dan dipahami itu mungkin jenis pajaknya apa? Apakah misalnya, apakah PPN, apakah PB1, apa ada nggak hubungannya sama misalnya pajak pendapatan pribadi, itu apa aja sih? Oke, kita jelaskan agak sedikit lebih spesifik ya teman-teman ya. Nanti kalau nggak ngerti, bisa pakai Q&A ya, supaya saya bisa jelaskan ya. Jadi gini, kalau bisnis kuliner itu tergantung kembali kepada bentuk bisnisnya apa. Tapi rata-rata kalau misalnya semakin besar, saran saya bisa lari ke arah mungkin CV atau PT. Karena pribadi itu pajaknya cukup besar, itu yang pertama. Jadi ketika kita masuk ke pribadi, ya sudah masuk ke diri kita. Tapi ketika masuk ke CV PT, maka dinamakan badan usaha. Yang gitu ya. Nah, yang pajak yang akan dipikirkan terkait dengan pajak Anda sebagai pebisnis kuliner, kalau Anda sebagai pribadi, maka Anda punya aspek terkait dengan pajak pribadi Anda. Jadi pajak yang lengket sama perorangan.
Tapi kalau pajak badan, pajak yang CV sama PT, itu ada namanya pajak badan. Jadi ada SPT untuk pribadi, ada SPT untuk badan usaha, yaitu CV atau PT. Kan gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika saya pribadi punya badan usaha, misalnya Anda bisnis kuliner, punya CV atau PT gitu ya. Berarti yang dibayar yang mana? Pajak pribadi atau pajak perusahaan? Ya, pajak pribadi atau pajak PT atau CV? Nah, jawabannya dua-duanya. Jadi, kalau Anda sebagai pemilik usaha pribadi yang punya CV atau PT, misalnya bisnis kuliner itu besar gitu ya, atau differentiation, ya, maka dua-duanya harus bayar. Pribadi ya bayar, sorry, bukan dua-duanya bayar, dua-duanya lapor. Bisa satu bayar, bisa satu enggak gitu ya. Dua-duanya lapor, satunya yang pribadi lapor, yang kedua badan juga lapor. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gitu ya, kalau terkait dengan karyawan, kalau teman-teman sudah punya perusahaan yang karyawannya misalnya 5, gitu ya, atau nggak usah jauh-jauh lah, 3, 2, gitu aja sudah punya karyawan, ada namanya PPh 21. Wah, apalagi Pak PPh 21 gitu ya. Jelasin gini banyak nanti ya gitu. Jelasin dikit-dikit ya, teman-teman nggak ngerti ya. Jadi PPh 21 itu adalah PPh yang kalian harus lakukan untuk motong karyawan Anda. Jadi karyawan Anda punya penghasilan yang Anda bayar, itu Anda sebagai pemilik usaha wajib memotong pajak daripada penghasilan karyawan Anda. Itu PPh 21. Ya. Ada lagi namanya PPh 22 kalau misalnya Anda impor. Lagi lain lagi ini ceritanya. PPh 22 Anda impor. Misalnya Anda pengusaha kuliner tapi misalnya sebagian produk Anda impor dari luar, ya. Anda impor dari luar Anda bayar PPh 22. Ada lagi namanya PPh 23, ya, ada lagi namanya PPh 25, ada lagi namanya PPh 1 ya. Tapi yang sering dipakai ya teman-teman ya, biasanya PP 1, PP 21, PPh badan tadi atau PPh perorangan ya. PP 1 itu ada pajak pajak daerah di mana Anda jualan itu bayarnya dari omset dikalikan 10%. Itu dibayarkan ke daerah. Itu namanya PP 1. Jadi kalau di kuliner itu tidak ada namanya PPN. Tapi kalau di usaha yang biasa namanya PPN 10% gitu. Tarifnya sama 10% tapi keuntungannya berbeda. Jadi peruntukannya berbeda gitu. Mungkin kalau PPN biasanya masuknya ke kas negara ya, tapi kalau PB1 kan ke Yes. kas daerah ya. Daerah, yes. PB1 yang kita bantu tagihkan ke konsumen sebesar 10%, tapi habis itu bisnisnya setorin lagi kan ke pemerintah daerah. Benar. Gitu. Itu tadi tapi nanti nggak tahu nih. Apa? Ini tarif yang PPN kan rencana naik 11% tuh, Bu Sarita. Oh gitu? Saya belum tahu, PB1-nya naik juga atau enggak. Belum tahu ya? belum ada omongan itu PB1-nya naik atau enggak. Tapi PPN-nya 11% tahun depan. Oh, gitu. Siap-siap ya teman-teman ya. Kalau yang PB1-nya naik, iya itu harga jual customer-nya naik tuh pasti. Moga-moga nggak naik ya, moga-moga sama ya. Nah, ini tadi kan udah ngomongin ada beberapa pajak-pajak lah ya. Ini kan, tapi malam ini kita pengen ngomongin spesifik mengenai tax amnesty ya sebenarnya ya. Nah, tapi gini, berarti kan sebenarnya kalau ngomongin pajak pastinya ada implikasi terhadap bisnisnya juga iya, ke pribadi yang pemilik usahanya juga iya ya sebenarnya ya gitu. Nah, tapi gini, kalau ngomongin tentang tax amnesty ini kan katanya tax amnesty kedua ya, benar ya? Gitu. Nah, ini boleh nggak dijelasin ada bedanya nggak sih sama tax amnesty kedua, dan sebenarnya yang kali ini itu kapan sih dimulainya? Oke. Jadi yang kedua ini agak sedikit berbeda sih teman-teman ya, Bu Sarita ya, agak sedikit berbeda. Jadi kalau yang tax amnesty kedua ini ceritanya itu harusnya bukan tax amnesty. Ceritanya adalah program pengungkapan sukarela. Nah, ini namanya PPS, program pengungkapan sukarela. Kalau bukan dinamakan tax amnesty itu bukan. Beda sama dulu berarti ya? Atau sama? Peruntukannya hampir sama sih Bu Syarita. Jujur saya ngomong ya, peruntukannya hampir sama, ada ketentuannya juga hampir sama gitu ya. Mungkin secara undang-undangnya aja nggak ditegasin, tapi harusnya juga kalau secara bahasa hukumnya juga mirip-mirip. Cuma kalau ini saya cuma menganalogikan ya, bahwa ini semoga saya ini subjektif ya teman-teman, jangan anggap ini benar ya. Saya subjektif dari saya aja gitu ya, bahwa waktu TA pertama itu sempat waktu itu dari pemerintah mengatakan bahwa tidak akan ada lagi TA yang kedua. Nah, itu yang di statement. Ya toh? Jadi akhirnya orang-orang pada melakukan TA. Meskipun banyak juga, kalau saya dari data,
yang melakukan TA itu baru 1 juta orang, 1 juta WP ya, 1 juta MTWP yang melakukan TA itu dari data ya. Padahal kita punya UMKM aja kalau Anda lihat data 67 juta gitu ya, hampir 70 juta UMKM-nya gitu. Dan itu 1 juta yang lapor gitu ya. Berarti kan banyak yang belum lapor gitu ya. Dan actually memang saya di konsultan banyak yang teman-teman habis TA ngeluh, Pak, kok TA-nya nggak diperpanjang ya? Ada lagi nggak TA-nya gitu ya? Tarifnya kok mahal ya? Sudah, salah sendiri kan nggak TA pertama kan gitu. Iya. Nah, akhirnya begitu kondisi corona ini, mau nggak mau presiden kan, ya kita lihat lah ya. Ini sorry sekali lagi teman-teman ya, asumsi seorang Dedi, bukan dianggap benar ya. Jadi jangan anggap ini omongan saya benar, oke ya? So, waktu saya lihat kondisinya apa? Sekarang pemerintah ini butuh uang, ya kita defisit anggaran, ya. Mau nggak mau, cara yang paling gampang adalah mungkin tax amnesty itu. Tapi nggak bisa lagi ngomongin tax amnesty. Karena dulu TA diomongkan hanya TA tidak akan ada lagi. Maka kita ganti namanya menjadi, bukan kita ganti namanya, tapi mungkin diganti namanya menjadi program pengungkapan sukarela. Ya, jadi pada dasarnya kalau saya lihat peruntukannya mirip-mirip. Tapi memang secara dasar hukumnya, itu kalau di TA kemarin ada jaminan tidak diperiksa. Yang di sini tidak ada jaminan tidak diperiksa, tapi nah, tetapinya Bu Sarita, di undang-undangnya tertulis bahwa kondisinya kalau seandainya orang itu melakukan pengungkapan, gitu, dan sudah benar, tidak ada penambahan lagi, ya sudah, nggak akan diapa-apakan. Tapi kalau misalnya ada kelihatan yang diungkapkan misalnya 100 nih, tapi realnya ada 200, maka selisihnya ini yang akan dicari. Jadi ya hampir mirip-mirip juga sih sama yang pertama. Gitu. Ya. Nah, tapi ini kaitannya ini ya, sebenarnya kaitannya dengan pribadi atau kaitannya dengan usaha nih, karena kan ini kalau perusahaan PT atau CV ya sebenarnya perlu nggak sih ikutan program pengungkapan apa tadi jadi sukarela, program pengungkapan sukarela. Siap. Mungkin gini Bu Sarita, kalau saya kasih gambaran buat teman-teman ini ya foodpreneur ya, teman-teman foodies ya. Yang paling penting dulu kita harus tahu kenapa kok kita perlu mengikuti TA. Oh, sorry, bukan TA ya. Ya sudah kita ngomong TA jilid 2 gitu ya, gampang ya, PPS ya. Program pengungkapan sukarela gitu ya, atau teks amnesty jilid 2 enggak apa-apa lah. Itu juga semua berita ngomong teks amnesty jilid 2. Nah, so yang perlu kita tahu adalah apa dulu. Jadi yang perlu kita tahu kenapa kok kita, teman-teman foodpreneur, harus mulai memikirkan untuk mengikuti program tax amnesty. Itu yang harus Anda pikirkan ya. Jadi teman-teman kalau lihat sekarang kondisi yang terjadi di lapangan, itu pemerintah sudah memiliki banyak data. Jadi saya lihat masih banyak teman-teman itu yang kondisinya enggan untuk melaporkan pajak. Gitu ya, enggan untuk melaporkan pajak karena satu mereka tidak tahu, ketidaktahuan, atau mungkin karena mereka kondisinya itu enggan gitu ya, atau masih banyak, kebetulan saya buat YouTube ya, saya buat YouTube atas nama Desi sendiri, Desi Sidarta, itu juga banyak yang komentar gitu ya. Kalau saya ngomong materi sewa perpajakan, ngomongnya gini, waduh, bayar pajak nanti dikorupsi gitu. Ada gitu. Terus bayar pajak nanti pemerintah yang ambil gitu ya, nggak kelihatan hasilnya. Ada pokoknya sentimennya negatif terus gitu. Tapi nggak semua sih ya. Ada beberapa yang seperti itu. Nah, saya yakin dan percaya teman-teman juga yang melihat kondisi di lapangan gitu ya, bisa jadi berandai-andai bahwa pemerintah itu mungkin kurang pas, mungkin kurang baik. Ya, terlepas dari apapun yang dilakukan oleh pemerintahan era sekarang, ya saya lihat, ya menurut saya cukup oke lah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya, tapi saya nggak ngomong ini pemerintah, saya nggak menilai kinerja pemerintah ya. Tapi yang sekarang kita perlu tahu adalah apa? Bahwa sekarang hampir semua transaksi kita itu sudah mulai kepantau oleh pemerintah. Yang saya ngomong tadi, ke depan IKTP menjadi NPWP. Itu satu poin yang paling jackpot kalau menurut saya. Dan itu sudah tak prediksikan dari dulu-dulu. Bahwa sebentar lagi IKTP kena NPWP. Begitu IKTP kena NPWP, yang kedua yang terjadi adalah apa? Rekening bank. Nah, ya, rekening bank. Ya, hati-hati itu ya. Yang dulunya, wah Pak, saya nggak mau lapor pajak Pak, nggak apa-apa. Gitu ya. Kenapa? Karena saya masih bisa rekeningnya dipindahkan ke orang lain. Gitu ya. Atau pakai rekening pribadi saya. Jadi Anda punya perusahaan, food kuliner gitu ya. Rekeningnya dipindah 2 atau 3 gitu ya, yang dilaporkan pajak, yang rekening 1, yang rekening lainnya nggak dilaporkan. Itu kan umumnya seperti itu, ya. Nah, begitu nanti semua masuk ke IKTP dan kondisinya nanti NPWP-nya ketahuan ya, sudah tahu NPWP IKTP sudah nyambung,
IKTP nyambung ke rekening bank, maka wassalam, ya ini langsung bye-bye gitu ya. Langsung kita, ya sudah ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu Ya, kira-kira rekening bank kebuka. Nah, gimana? ada Bisa nggak? cerita? Ada nggak perkiraan kapan mulai berlakunya? Biar bisa siap-siap nih. Loh, iya kan? Siap-siap ya gitu ya. Kalau berlakunya kapan, ini sekali lagi saya tidak berani komentar. Oh, Ya, belum jadi ada ininya ya. kalau yang soal KTP, waktu TA pertama, saya sudah ngomong sama teman-teman, hati-hati, KTP itu bisa dicari. Saya sudah Iya. ngomong. Dan terbukti 5 tahun kan, 2016 kan, 2021, KTP. Dan saya ngomong lagi bahwa habis ini rekening bank. Karena rekening bank pasti jackpotnya di sana. Itu. Nah, itu Bu Sarita alasannya ya. Ya. Jadi begitu rekening bank kena guys, teman-teman foodpreneur ya, itu kita nggak usah lari kemana-mana. Ya itu yang pertama. Kedua, teman-teman di Indonesia mau besar, ya kalau balik ini, kita mau menjadi pengusaha yang besar, kita menjadi pengusaha yang membesar kan, nggak mungkin kita buka, ngomonglah Anda buka ayam geprek satu warung terus kan nggak mungkin. Ya kalau bisa buka 10 warung, ya 10 cabang, 100 cabang, ya apalagi diajari sama foodies, ya buka cabangnya ratusan nanti kan gitu ya. Nah, itu kan tambah lama besar, ya. Begitu tambah besar, otomatis yang terjadi adalah apa? Anda akan kelihatan. Nah, Ya. kalau kelihatan, nggak mungkin nggak bayar pajak. Kan gitu. Jadi Anda akan dicari oleh orang-orang pajak ketahuan ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini masalah paling besar. Adalah apa? Banyak orang nggak mau lapor pajak, banyak orang nggak mau bayar pajak. Ya, tapi, nah masalahnya, ketika Anda dipegang, ketika nih misal contoh ya, kebetulan saya beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu baru ketemu sama satu pengusaha yang juga dapat denda pajaknya lumayan. Ya satu rumah lah ya, satu rumah itu bisa buat cabangnya ayam geprek mungkin berapa puluh ayam geprek gitu ya, atau apa mungkin ya kuliner yang lain kan gitu ya. Nah dia karena pegang pajak bayar satu rumah guys. Ya kenapa kok sampai sebesar itu? Karena satu, ketika kita ketangkap, oh ternyata kita nggak bayar pajak dengan benar gitu ya. Ketika saya nggak lapor pajak dengan benar, maka pemerintah itu bisa menerapkan tarif untuk pajak Anda sampai dengan 30%. Ya, saya ngomong secara global dulu ya, karena secara detailnya saya nggak bisa ngitung-ngitung di dalam ini ya. Tapi sampai maksimal 30%. Jadi misal, Anda punya tambahan harta, let's say paling gampang 1M. Misal ya, ketahuan, oh ada 1M nggak lapor nih, Bapak Budi, saya gitu ya. Yang Bapak Budi, maaf ya, saya buat contoh namanya ya. Jadi Bapak Budi nih, Bapak Budi ya, contoh ya. Bapak Budi nggak ketahuan nggak lapor harta 1M ya, ketahuan nggak lapor harta 1M, terus ketangkep, dia nggak lapor pajak, nggak lapor harta 1M ya, maka pajak langsung mengenakan denda adalah 30%. Ini pajaknya harus dibayar. Dari 1M. Oh. 1M 30%, Bu Sarita ya, berarti 300 juta. Ya, itu yang pertama. Ini masih level 1, masih level 1 ya. Oh, masih belum ada ya? Oke, apalagi? Belum, ini belum selesai. 1M 30%. Jebret ya, bayar 300 juta. Berikutnya ada namanya denda. Ada namanya denda. Dendanya adalah 200% daripada pajak yang dibayar. Jadi kalau Anda bayar 30%, 200% dari pajak yang dibayar. Jadi Anda bayar 30%, 30% ya, bisa ditanya. Nah, ditambah lagi 2 kali lipatnya dari 300%, dari 30%. Tadi 60%. Oke? 30 tambah 60 sama dengan 90. Jadi kalau Anda punya harta 1M, ketangkep pajak, sisa tinggal 100 juta. Jadi mending aku itu gitu masalah. Kan? Mending aku. Anda punya 1M, ketangkep pajak, langsung tinggal 100 juta, guys. Itu nggak main-main. Dan itu sudah hukum. Jadi pajak benar-benar sudah bisa mengeksekusi tanpa Anda minta. Karena mereka akan cari Anda, gitu ya. Itu yang ketiga. Ya, satu lagi. Ya, tak tambahinnya serem-serem dulu, Bu Silvia, ya. Biar lebih asik, gitu ya. Ya, yang keempat, ya teman-teman, ya. Ini yang lebih serem lagi, ya. Jadi tadi satu saya ngomong apa ya, banyak banget ya. Pokoknya yang ketiga lah, intinya pajaknya segitu ya, 30% tambah 60%, 90%, tinggal 10% punya Anda. Ya. Yang keempat guys, ini juga yang lebih ngeri lagi. Apa ngerinya? Dulu, pemeriksa, jadi kalau misalnya Anda punya NPWP, itu ada asisten yang bantu Anda dari pajak, asisten gitu ya.
Asistennya itu adalah AR, ya. AR itu yang bantu Anda, tapi AR itu anyway bukan hanya membantu, tapi juga memeriksa, gitu ya. Sekalian melihatin, gitu ya. Ini ada masalah atau enggak, ya. Yang kedua adalah asisten Anda adalah pemeriksa dari pajak, penyidik pajak. Jadi kalau Anda masalah, pajak datang, minta data, diperiksa Anda. Ya, oke, ini masalah nih ya. Anda ketahuan, iya ketahuan, kayak gitu. Nah, bisa jadi ketika Anda diperiksa pajak, Anda ketahuan harus bayar, Anda ngeyel, gitu ya. Saya nggak mau bayar, gitu ya. Pokoknya saya harus nggak mau bayar, ya. Kalau dulu, wewenangnya penyidik itu cuma sampai batas ngambil data, selesai. Datanya dikip. Sudah, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, habis ini teman-teman, yang lebih ngeri, dan Anda pasti nggak berkutik adalah apa? Ketika Anda nggak mau kooperatif dengan perpajakan, nggak mau kooperatif dengan petugas penyidik, yang dilakukan adalah apa? Anda asetnya disita. Itu masalah. Waduh. Jadi begitu Anda punya masalah sama petugas pajak tidak diselesaikan, rekening Anda dibekukan, ceklek, ya. Rekening istri Anda dibekukan, ceklek, sudah pasti Anda minta ampun. Sudah pasti Anda minta ampun. Karena nggak bisa bekerja. Gitu? Iya. Itu kan sudah jackpot. Rekeningnya beku-beku, Anda mau muter nggak ada duit, semua rekening beku, sudah pasti Anda bayar. Jadi itu sekarang seperti itu. Ya. Ini serem-seremnya. Iya, moga-moga teman-teman yang nonton nggak tambah serem gitu ya. Gitu ya teman-teman ya, semoga. Tapi ini kalau tax amnesty jilid 2 ini ya tadi apa sih tadi programnya itulah pokoknya tax amnesty jilid 2 lah biar gampang ya. Gitu. Ini ada ini nggak ada prediksinya nggak kira-kira tahun depan kah 2022 atau kapan? 2022. Januari sampai Juli. Januari sampai Juli, Bu Sarita. Sudah pasti terjadinya Januari sampai Juli 2022. Jadi maksimal kita boleh lapor TA itu, TA jilid 2 itu di Juli 2022. Juni 2020. Januari sampai Juni 2022. 6 bulan. Oh, kayaknya gitu. Nanti di Juni bakal berbondong-bondong nih kelihatannya. Nah, itu jangan sampai tuh ya. Jadi kalau misalnya ikut ya ikut, kalau bisa jangan sampai nunggu 30 Juni 2022, kalau bisa sudah lapor duluan. Karena kan pasti ada beberapa hal yang dipersiapkan tentunya. Gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita spesifik ngomong, ini kan berarti kan ada pelaporan untuk pribadi sama ada pelaporan untuk bisnisnya ya, benar ya? Untuk PT-nya lah atau SV-nya. Nah, tapi yes. Ini apa namanya ya ngomongnya ya? Jadi sebenarnya sarannya ikut aja gitu ya? Nah, kan kembali tadi tau Bu Sarita. Jadi kalau teman-teman kan saya selalu ngomong ya. Jadi waktu TA pertama pun saya juga ngomong hal yang sama sih sama teman-teman ya, baik melalui live. Kebetulan waktu TA jilid pertama itu saya sempat diajak beberapa institusi itu untuk keliling Indonesia ya. Jadi sempat ke ya hampir semua, ya maksudnya bukan semua lah ya, tapi cukup banyak ya pulau-pulau, kota-kota yang saya datangin karena memang kita perlu memberikan edukasi juga untuk untuk teman-teman ya. Nah, cuma memang kembali lagi bahwa kadang-kadang itu penyesalan selalu datang terlambat kan gitu. Penyesalan kan datangnya selalu terlambat. Padahal kalau dulu misalnya kita dapat 2, 3, 4%. Tahun dulu tarifnya pajak tax amnesty itu murah banget ya, hanya 2%, 3%, 5%. Ya, kalau sekarang tarifnya 6%, 8%, 12%, dan 14%, lebih besar ya. Yang sekarang. Jadi tarifnya lebih besar. Nah, tapi kalau kita lihat kenapa kok kita perlu ikut ya, saya ngomong tadi ya bahwa kondisinya memang sekarang sudah seperti ini. Sekarang sudah pajaknya seperti ini. Kalau kita tidak mau segera lapor, kita nunggu nanti dipanggil, pasti lebih besar pajaknya. Tapi kalau kita mau lapor sekarang, ya lebih mending gitu daripada nanti kita nunggu di kemudian hari dipanggil kan gitu. Meskipun tarifnya untuk TA ini memang agak lumayan ya Bu Sarita ya. Tarifnya antara 6%, 8%, 12% sampai 14% tarifnya. Gitu. Berarti ini untuk perusahaannya kan sebenarnya ya? Atau sama aja? Dua-dua. Tarifnya sebenarnya sama aja ya? Oke, tak jelasin ya tarifnya ya. Jadi buat teman-teman, ini tak kasihin dulu penggambarannya. Saya sambil nyontek ya Bu Sarita, biar saya nggak salah ya. Tak lihat tarifnya ya. Jadi gini, untuk TA ini, ya teman-teman yang memang sudah dengerin tadi saya ngomong tadi, gitu ya, terus ternyata, oh iya ya,
saya kelihatannya perlu TA gitu ya. Ya sudah, TA aja gitu ya. Nah, TA ini sekarang kondisinya adalah TA ini adalah sebentar. TA ini ini ya, apa namanya dipakai untuk teman-teman yang sebentar ya, teman-teman ya. Buka contekan dulu kayaknya ya. Nah, iya, buka contekan dulu ya. Buka contekan dulu teman-teman ya. Sorry. Ini kalau live, soalnya kalau di rumah ada ini ya, tiba-tiba masuk seseorang. Iya, ini sudah diminggirin. Maaf ya teman-teman ya. Nah, kembali. Semoga nggak mengurangi esensi daripada live hari ini ya. Oke, so gini. Kalau kebijakan yang pertama, itu dia ada yang untuk teman-teman yang sudah pernah ikut TA. Ya, yang sudah pernah ikut TA. Jadi, ada dua kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan untuk orang-orang yang sudah ikut TA, baik itu badan usaha maupun pribadi. Ya, jadi teman-teman dulu ikut TA di 2016. Tapi lupa atau kurang lapor harta. Ya, hartanya nggak dilapor semuanya. Oke? Maka, waktu Anda tidak lapor harta di TA yang pertama, dan masih ada harta tambahan untuk orang pribadi atau badan, Anda boleh ikut TA dengan kebijakan yang pertama. Ya. Tarifnya ada 3 macam. Ya. Tarifnya ada 6%, 8%, sama 11%. Ya. Dari total harta yang mau Anda laporkan, bayarnya 6%, 8% atau 11%. Jadi 11% gini ya. Nah, kalau 6% itu Anda akan bayar untuk Anda yang punya harta di Indonesia. Ya. Atau Anda punya harta di luar negeri, lalu hartanya dibawa ke Indonesia. Ya. Intinya hartanya harus dibawa ke Indonesia gitu ya. Lalu hartanya itu Bu Sarita dan teman-teman diinvestasikan ke produk-produknya pemerintah. Ada 3 macam. Ya. Yaitu yang pertama adalah surat berharga negara, SPN, ya obligasi lah, terus suku lah, pokoknya yang terkait dengan surat berharga negara. Terus yang kedua itu terkait dengan hilirisasi energi. Jadi Pak Jokowi kemarin sempat mensounding bahwa negara kita lagi program hilirisasi. Hilirisasi maksud gini, kita tidak mau lagi menjual produk ekspor dalam bentuk mentah. Misal, kita jual CPO, coconut oil itu ya, tapi bentuknya masih raw, masih yang kelapanya, itu tidak mau. Kita jual batu bara dalam bentuk batu baranya, itu sudah harus dirubah, satu level lebih tinggi. Jadi bentuk hilirisasi ke sana. Yang ketiga adalah renewable energy, jadi program pemerintah untuk mengurangi emisi karbon. Jadi mulai terkait dengan pembangkit listrik dengan energi solar cell, misalnya seperti itu, atau baterai lithium, baterai yang ini baterai mobil dan kawan mobil listrik. Nah, pokoknya intinya renewable energy. Itu tarifnya 6%. Ya. Tapi kalau teman-teman tidak bisa atau tidak mau menginvestasikan ke sana, karena misal gini, wah, saya lihat surat utangnya pemerintah ini obligasinya bunganya 5% nih, atau bunganya 6% gitu ya. Saya masukkan buat ayam geprek saya bisa untungnya 3 kali lipat satu buat setahun ya. Saya mending di ayam geprek saya sendiri. Nah, itu tidak apa-apa gitu ya. Maka Anda tidak ikut tarif yang pertama, Anda ikut tarif yang kedua. Tarif yang kedua adalah 8%. 8. Gitu. Jadi Anda boleh pakai yang 8%. Tidak mau 6%, 8% boleh. Ya. Yang ketiga, kalau Anda punya harta di luar negeri nih, misalnya Anda punya rumah, apartemen di luar negeri, terus hartanya kan tidak mungkin dijual. Atau tidak rencana Anda jual. Anda biarkan di sana, Anda nggak jual, Anda cuma deklarasi saja. Ini loh, aku punya harta di luar negeri yang belum tak laporkan. Ya. Maka Anda kena tarif pajaknya 11%. 11 ya. Gitu. 11%. Ya, itu untuk tarif kebijakan yang pertama. Untuk teman-teman yang sudah ikut TA, baik badan usaha maupun pribadi yang sudah ikut TA di 2016 kemarin. Ya. Nah, berikutnya untuk tarif yang kedua Bu Sarita adalah terkait dengan teman-teman yang belum pernah ikut TA dan orang pribadi yang sudah ikut TA di mana hartanya mulai 2016 sampai 2020 itu masih ada harta yang belum dilaporkan, alias pajaknya belum benar. Gitu, alias pajaknya belum benar. Jadi dilaporin ya. Dulu udah lapor, 2016. Bisa 2 macam ya. Dari dulu belum dilaporin atau dia sudah lapor tapi lapornya nggak benar. Jadi misal dia punya aset, misalnya ada omset atau ada pendapatan bersih 5 miliar misalnya, ya. Yang dilaporin di SPT cuma 1 miliar. Oh. Berarti 4 miliarnya kamuflase gitu ya. 4 miliarnya siluman gitu ya. Jadi dia ngingetin, tidak dilihatin atau di hidden gitu ya 4 miliarnya.
Nah, sekarang pemerintah ngasih akses, ngasih kelonggaran ya, kembali di program pengungkapan sukarela. Kan gitu toh. Jadi Anda bayar dari yang 2016 sampai 2020, Anda punya harta tambahan yang belum Anda laporkan di SPT Anda bisa ikut tarif yang kedua atau kebijakan yang kedua. Ya, kebijakan yang kedua. Nah, kebijakan yang kedua ini tarifnya berapa? Ada 3 tarif juga. 12%, 14%, sama 18%. Lebih tinggi, 2 kali lipat. Lumayan. Ya, tapi lumayan lah. Maksudnya nggak sebesar yang 30%. 30% kan lebih tinggi lagi kan? Tadi, nggak dapat denda lagi 200%. Jadi masih agak lumayan. Nggak gitu? Jadi berapa? Jadi 12? 12, 14, 18 besar kita. 12, 14, 18. Ya. Nah, 12% itu sama. Konsepnya mirip-mirip sama tadi yang kebijakan pertama. 12% untuk Anda yang ikut deklarasi, dilaporkan ke negara, tapi Anda masukkan ke SBN, hilirisasi, sama renewable energy. 3 itu. Ya. Tapi kalau Anda tidak mau dimasukkan ke sana, Anda bisa masukkan dengan tarif 14%. Nah gitu. Jadi yang 12% untuk yang diinvestasikan, 14% untuk yang tidak diinvestasikan. 18% gitu ya, 18% ya, 18% ya, 18% untuk teman-teman yang punya harta di luar negeri dan tidak dibawa balik ke Indonesia, dideklarasikan aja di luar negeri, gitu. Jadi 3 tarif, dan ada 2 kebijakan, gitu Bu Sarita. Ini buat yang belum lapor lah ya, yang yang kemarin belum lapor atau belum beres lapornya ya, gitu ya. Yes, gitu. Tapi kan itu yang masih punya harta yang belum dilaporin. Berarti itu dua-duanya ketentuan itu berlaku baik untuk orang pribadi maupun untuk bisnis ya, apa namanya CV atau PT ya. Nah, ini lagi kabar buruknya, Bu Sarita. Kabar buruknya adalah yang tarif kedua tadi, kebijakan kedua tadi, cuma berlaku untuk orang pribadi. Jadi badannya tidak berlaku. Cuma ini belum tahu ya, karena saya lihat ini kan kondisinya juga masih diperdebatkan juga di komunitas HIPMI lah, atau di APindo lah. Mereka kan masih juga memperdebatkan, kenapa kok PT sama CV tidak boleh dapat ini, tax amnesty. Nah, ini belum tahu sih. Ada kemungkinan dalam 1,5 bulan ke depan masih bisa ada perubahan. Karena kan masih 2 bulan ke depan perlakuan tax amnesty-nya gitu. Moga-moga aja dirubah. Moga-moga dirubah. Tapi tadi kalau yang untuk ketentuan pertama masih berlaku untuk PT kan ya, atau CV ya? Yes, ya? Benar. PT CV berlaku. Yang dulu udah pernah lapor ya? Yes, kalau nggak pernah lapor, dapat dijat. Dapat tarif yang kedua. Kalau yang nggak lapor, dapat dijat, Bu Sarita. Pusing juga itu. Jadi apa? Jadi tapi sebenarnya gini ya, jadi sebenarnya kalau ditanya gini loh, jadi kenapa saya harus ikut tax amnesty misalnya? Ya selain tadi takut kalau pas ketahuan jadi 30% plus berapa 30% plus 200%. 30% plus 200% dari sini gitu ya, jadi 90% tuh habis. Gitu. Apakah ada manfaat atau apa mungkin menjadi pengurang apa gitu, enggak ya? Ada nggak manfaat lainnya? Manfaat lain ya ikut TA sih menurut saya sih ya tadi ya Bu Sarita lebih ke arah sih ketenangan ya. Jadi saya nggak tahu teman-teman yang nonton hari ini tipikalnya seperti apa ya. Anyway, kalau yang saya sekarang sering lihat juga teman-teman yang sudah mulai generasinya sudah mulai ini ya, kalau kita dulu angkatan ABG gitu ya, angkatan babi gue gitu ya, maksudnya babi gue, angkatan bapak kita gitu ya. Mungkin masih ikut zaman-zaman pajak yang lama, di mana mungkin masih ada namanya, mohon maaf nih ya teman-teman ya, misalnya masih ada namanya negosiasi, masih ada namanya apalah ya, pokoknya yang di bawah table gitu ya, masih ada kayak gitu. Tapi yang zaman-zaman kita sudah mulai berubah, dan petugas pajaknya pun hampir semuanya sudah berubah, nggak mau namanya negosiasi, mereka bayar peraturan gitu ya. Dan kalau ada masalah ya salah beneran. Nah itu yang mungkin akhirnya kita juga banyak generasi yang sekarang teman-teman yang mungkin pengusaha usia 20, 30, 40 gitu ya, atau mungkin 45 ke atas masih juga 40 sampai 50 juga mulai mikirin
supaya saya lebih baik udah lapor yang benar aja. Itu yang memang sekarang mulai dilakukan. Jadi lebih ke arah ketenangan ya. Nah, kenapa kok itu juga penting lagi nih? Kadang-kadang ada pengusaha itu yang ngeyel. Ngeyel itu maksudnya bersikukuh gitu ya, bersikukuh, bersikeras. Mereka kondisinya, wah Pak, saya pokoknya itu asas kepremanan gitu ya, asas kepremanan. Jadi kalau misalnya mereka salah ngotot gitu ya, ngotot kalau bisa ngotot itu masih ada yang gitu. Dan akhirnya ada juga yang orang itu ini true story, saya nggak ngadakan, kebetulan saya tahu juga siapa yang kena gitu ya. Ada orang waktu itu lumayan kenanya puluhan M. Ya di Jawa Timur lah, saya nggak ngomong di mana. Jawa Timur kena puluhan M, ngotot nggak mau bayar. Ya, saya nggak mau bayar, udah. Nah, kembali kepada keperpajakan, itu hukumannya bukan hanya sita aset, tapi masuk penjara. Sekarang hukumannya sampai ke arah hukum pidana, gitu ya. Jadi masuk ke penjara dan dia nggak mau bayar, truly dimasukkan ke penjara, guys. Ya, bayangin Anda pengusaha yang biasa sudah biasa berusaha, gitu ya. Terus biasanya juga nggak ada urusan dengan yang begitu-begitu, gitu ya. Tiba-tiba dimasukin penjara dengan, ya tahu sendiri lah, di penjara seperti apa kan, gitu ya. 3 hari bayar. Jadi masuk penjara 3 hari, akhirnya bayar. Dan terus truly. Iya, benar. Kita mau gerak sudah nggak bisa. Kita di penjara mau kerja gimana? Yang mending kerja aja kan. Kerja aman, kerja tenang gitu ya. Gedein usaha, belajar sama foodies, ya ikut kelasnya foodies gitu ya. Tambah pinter, buka cabang lagi kan. Itu yang paling penting kan gitu. Tapi pajaknya diberesin. Iya. Oke. Nah, oke. Jadi ini sebelum aku sebenarnya masih ada pertanyaan dari aku ya, tapi sebelumnya aku boleh ya minta waktu sebentar untuk menginformasikan kelas mendatang foodies. Boleh ya? Sebentar ya. Boleh. Nah, oke. Teman-teman, aku mau ngasih info mengenai kelas terdekatnya foodies sebenarnya. Dan ini kelasnya offline ya, teman-teman ya. Jadi nggak online yang kali ini. Nah, kelasnya adalah Foodies Masterclass 11 dengan tema yang kali ini menjalankan operasional dan supply chain yang efektif untuk konsep bisnis restoran cloud kitchen. Karena lagi cukup booming ini, happening ini konsep bisnis cloud kitchen. Kapan pelatihannya? Pelatihannya itu akan dilakukan offline selama 3 hari di kampus Foodies Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 70 di Dago, Bandung ya teman-teman ya. Gitu. Jadi gampang kok nyarinya. Pokoknya kalau teman-teman suka belanja ke Kartika Sari Dago, tinggal nyebrang di Foodies. Oke? Nanti kita akan laksanakan kelasnya itu adalah offline selama 3 hari 25 sampai 27 November. Nah, apa aja yang akan diajarkan di kelas Foodies Masterclass 11 menjalankan operasional dan supply chain yang efektif untuk konsep bisnis restoran cloud kitchen. Ada macam-macam nih teman-teman. Bagian besarnya itu adalah yang pertama ada operasional restoran cloud kitchen dan ada supply chain management restoran cloud kitchen. Nah, dalamnya lagi di dalam operasional restoran itu ada macam-macam ya. Ini aku sebutin sedikit aja. Ada diajarin gimana financial model dan expansion plan, ada restoran cloud kitchen setup, ada metode menjalankan operasional restoran cloud kitchen untuk satu restoran, atau metode menjalankan operasional restoran cloud kitchen untuk multi cabang atau jaringan restoran. Ada juga bagaimana caranya mengembangkan sistem operasional semi autopilot untuk kegiatan operasional restoran multi cabang, atau bagaimana mengembangkan sistem kontrol yang efektif untuk restoran multi cabang. Atau misalnya untuk yang supply chain management restoran, detail bawahnya ada misalnya bagaimana membuat metode supply dan demand planning yang tepat untuk restoran cloud kitchen dengan satu cabang atau dengan multi cabang. Kemudian ada juga metode pemilihan vendor yang efektif, metode pengelolaan multi vendor, konsep vendor development, metode evaluasi vendor, central kitchen versus outsourcing. Nah, ini juga penting ya, cukup menarik ya, karena mendingan kita bikin central kitchen sendiri atau kita outsourcing kalau misalnya untuk multi cabang ya. Atau in-house logistik atau outsource logistik. Nah, ini kan banyak juga pertimbangannya. Atau konsep distribution center untuk bisnis restoran cloud kitchen multi cabang, logistik management, metode mengevaluasi logistik, dan lain sebagainya. Pengajarnya ada 2, ada Danis Puntuadi, praktisi bisnis kuliner, bestseller writer marketing cappuccino, F&B partner at Hub 5, pengajar di Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Dan ada juga Ahmad Saiful, praktisi bisnis consumer goods, 18 tahun lebih pengalaman di perusahaan multinasional, pengajar di Foodies.
Kemudian apa yang diharapkan untuk setelah teman-teman ikut FMC 11 ini, teman-teman bisa mengembangkan operasional dan supply chain bisnis dengan cepat dan terarah, menjalankan operasional restoran dengan efektif dan efisien, menjaga kualitas produk dan kepuasan konsumen, menjaga alur distribusi agar efektif dan efisien, memastikan harga pokok penjualan yang optimal, dan menjaga harga bahan baku yang efisien. Dan tentu saja dilengkapi dengan 25 dokumen operasional dan SCM yang akan didapatkan oleh teman-teman. Daftarnya kemana? Daftarnya bisa ke link yang udah aku pin di bawah situ, atau bisa langsung tanya-tanya by WA ke CS-nya Foodies di 0813-1214-7974 ya teman-teman ya. Aku ulangin ya, di 0813-1214-7974. Oke, nah aku mau lanjutin ya. Aku mau lanjutin nanya-nanya nih tentang tadi ya, tax amnesty jilid 2. Nah, terus tadi kan udah nih ya, tadi kenapa harus ikut? Kalau nggak ikut kenapa gitu ya? Terus apa tarifnya tadi sedikit juga udah disinggung. Terus ada sedikit apa sih? Ya, tadi udah banyak lah keterangan dari Dedi gitu. Nah, oke, sekarang misalnya ya, oke gue pengen ikutan misalnya ya, lagi siap-siap nih. Tentunya datanya siapkan mah pasti ya, data mungkin lebih ke apa sih? Data penjualan, penjualan nggak perlu justru ya. Data aset. Ya, data aset aja yang harus disiapkan. Kalaupun ada apa namanya, ada investasi di mana atau mungkin baru beli, apakah itu bangunan, apakah itu mobil, nah itu yang disiapin dulu kali ya data-datanya. Yes, benar. Jilid 2 ini. Nah, tapi mau nanya nih ya, kalau oke, saya pengen nih nyiapin untuk tax amnesty. Nah, ini aksesnya itu lewat mana ya? Maksudnya lapornya tuh gimana ya nih, Bu Syarita? Lapornya ya. Jadi oke, buat teman-teman sih lapornya pasti sederhana sih ya Bu Syarita ya. Jadi kan ini memang secara teknisnya untuk dokumen apa yang akan disubmit gitu ya. Cara lapornya gimana itu memang kan belum dikeluarkan tata caranya yang lebih jelas. Kemarin kan baru keluar terkait dengan undang-undangnya, PMK dan kawan-kawannya kan belum keluar. Tapi seperti kalau kita lihat DTA yang sebelumnya, yang pasti paling teman-teman perlu dipikirkan adalah terkait dengan data pendukung. Jadi ini yang paling penting. Jadi berdasarkan pengalaman yang lama kemarin, di awal-awal kita waktu TA gampang sekali masuk. Pemeriksaannya nggak periksa, udah diterima aja. Tapi yang di akhir-akhir itu mulai ketat. Jadi mereka periksa, ya datanya diperiksa. Nah, saya yakin gitu ya, maksudnya secara pribadi ya, mungkin di TA yang jilid 2 ini atau PPS ini atau program pengungkapan sukarela ini, pemeriksa sudah terbiasa atau sudah pernah melakukan TA yang pertama. Jadi waktu TA yang kedua, mereka akan lebih ketat untuk memeriksa datanya kita. Jadi pastikan bahwa datanya lengkap dulu. Anda misalnya mau ikut tarif yang pertama, misalnya ya, Pak, saya sudah pernah ikut TA yang pertama, saya sekarang mau ikut kebijakan yang tarif yang 6%, 8%, sama 11%. Nah, gimana caranya? Buktikan dokumen Anda jelas. Misal, Anda punya rumah yang belum dilaporkan. Ya, liatin harga perolehan rumahnya, dokumen AJB-nya kapan? Ya, dokumen perolehannya kapan? Itu yang paling gampang. Anda punya deposito misalnya, gitu ya, ya liatin depositonya tanggal berapa, pertama kali deposito misalnya saja deposito, gitu ya. Anda punya saham yang nggak pernah dilaporkan misalnya, ya tunjukin histori sahamnya Anda berapa, kapan Anda masukkan sahamnya. Itu yang paling penting sih. Tapi yang agak mungkin tanda kutip abu-abu, kalau Anda punya uang tunai, nah saya nggak tahu itu masih jawabannya. Ini saya sambil kasih clue gitu ya, saya kasih clue gitu ya. Tapi saya juga nggak berani komentar karena ini di umum, gitu ya. Intinya kalau uang tunai itu masih abu-abu karena pembuktiannya nggak ada. Saya ngomong apa adanya ya. Jadi ya teman-teman nggak bisa ngerti lah gitu ya. Ya apa cara buktikan uang tunai? Wah Pak, pembuktian saya ini uang tunai saya tahun 2014 Pak. Ya apa cara buktikannya? Kan nggak ada gitu ya. Uang tunainya dicap gitu ya. Atau gimana? Kan nggak mungkin gitu ya. Atau Anda punya emas batangan. Nggak bisa buktikan. Mungkin struktur pembeliannya ya. Tapi ya mana ada sih orang simpan struktur pembeliannya emas segitu lamanya gitu. Kan nggak ada. Nah ini memang masih wilayah abu-abu yang saya nggak tahu juga gimana. Ya. So, kembali lagi nanti kita tunggu kebijakan pemerintah seperti apa. Tapi kalau lapornya Bu Syarita, lapornya simpel teman-teman ya. Tinggal Anda nanti
biasanya Anda habis selesai semua, ikutin apa namanya, pasti ada form yang akan disubmit gitu ya, di input semua dan sebagainya, baru disubmit ya. Either nanti itu online, tapi rasanya nggak mungkin online deh. Kemungkinan pasti akan offline. Kemungkinan ya. Kalau online kan nggak bisa diperiksa. Gitu. Ya. Nah, tapi itu sih Bu Sarita. Kalau minta tolong di consulting bisa nggak? Ya bisa dong. Itu kan kerjaan kita. Bisa dong. Teman-teman kalau mau konsultasi sama kita juga bisa. Nah, itu cara ngubunginnya gimana nih? Ngubungin Dedi atau di consulting via apa nih enaknya? Kalau mau nanya-nanya dulu juga boleh ya? Siap, boleh. Langsung aja follow IG-nya The Consulting, teman-teman. Tuh lihat di balik bagian atas, tinggal diklik The Consulting, langsung di-follow. Ya. Habis itu DM, teman-teman DM aja. Nanti ada teman-teman The Consulting yang bantuin untuk jawab. Ya. Teman-teman tanya aja, di apapun yang teman-teman mau tahu soal TA mesti, tanya aja, nanti kita akan jawab. Ya. Baik lewat DM, atau teman-teman kalau misalnya mau private consultation, nanti kita juga akan siapin waktunya untuk private consultation dengan teman-teman. Gitu. Pokoknya di follow dulu aja ya, itu. Yes, siap. Di follow dulu, kemudian nanti kalau udah di follow baru bisa DM ke teman-teman di consulting. Oke, aku mau mulai ke pertanyaan ya. Ini ada yang jawab sebentar. Ada yang jawab, ada yang bertanya. Ini siap. Nah ini pertanyaan dari Mimi Broni. Apa yang ikut TA2 for ungkap harta 2016 sampai 2020 tidak akan diperiksa seperti TA1? Tadi udah dijawab belum ya? Kayaknya belum ya, kayaknya ya. Sudah dijawab di awal. Tapi intinya saya coba jawab ya Bu Sarita ya. Ya boleh. Oke ya, jadi buat Mimi Broni, kalau yang TA2 ya itu kalau misalnya Anda ungkap, memang secara ketentuan di dalam undang-undang itu tidak ada penguat bahwa tidak akan diperiksa. Tapi coba bayangkan, ini paling gampang ya, kita analogikan ya. Kalau Anda sebagai pemeriksa pajak, gitu ya, Anda sebagai pemeriksa pajak ya, and then Anda itu sudah tahu bahwa orang itu sudah mengungkapkan hartanya, ya, secara terus terang via TA jilid 2, ya. Ketika Anda memeriksa lagi hartanya sudah diungkapkan, Anda tidak akan mendapatkan apapun karena hartanya sudah dilaporkan, dia sudah bayar, sudah selesai gitu ya, sudah nggak perlu dipersikin lagi. Nah, ketika Anda memeriksa, apa gunanya? Karena sudah lapor, sudah bayar, mau diperiksa apa gunanya? Nggak ada, gitu ya. Yang mungkin diperiksa kalau seandainya ada harta tambahan, ya ada harta tambahan yang belum kelapor. Nah, tiba-tiba Anda lapor 10M misalnya, ternyata yang di rekening ada 15M misalnya, ya ketahuan 15M dari NIK-nya dan 15M ini kok belum lapor. Nah, 5M-nya dikejar. Gitu. Nah, ini konsepnya sama kok sama jilid 1. Jilid 1 juga kurang lebih kayak gitu. Jilid 2 juga sama. Gitu. Ya. Oke, nah ini nih ada langsung aja ya, aku ada yang pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mer Eiffel. Kalau asuransi bagaimana? Asuransi di luar negeri dan dalam negeri? Oke, asuransi. Kalau asuransi dilaporkan nilai polisnya saja. Nilai ini tergantung ya. Ini belum ada jumlahnya ya, belum ada detailnya. Tapi kalau dari yang kemarin, TA kemarin itu dilaporkan dari nilai yang disetorkan. Jadi nilai yang diinvestasikan di asuransi. Biaya asuransinya nggak usah. Kan asuransi kan ada dua macam nih, ya. Satu biaya asuransi, satu uang untuk investasi. Yang teman-teman laporkan, uang investasinya aja yang dilaporkan, nggak semua, gitu. Biasanya gitu. Di luar negeri juga ya? Di luar negeri juga dilaporin. Gitu. Okay. Sip. Nih, yang ketiga nih, ada pertanyaan dari Delvinaso. Kalau sedang ada pemeriksaan 2018, apakah masih bisa ikut TA? Maksudnya pemeriksaan apa ya? Iya, pemeriksaan pajak nih. Wah, sayang sekali gitu ya. Sayang sekali. Saya nggak berani komentar ya, tapi kalau sudah ada pemeriksaan, sudah lagi proses pemeriksaan sekarang, anyway, pemeriksa sudah pasti tahu. Dia akan kejar dulu sampai selesai. Karena kalau teman-teman tadi, siapa tadi? Devi ya? Delvin Naso ya. Kalau Delvin Naso ya. Kalau Kak Delvin Naso lagi diperiksa, si pemeriksa pasti tahu dia targetnya tahun ini. Jadi targetnya dia tahun 2021 untuk income 2021 untuk kantor pajaknya. Jadi Anda nggak bakal dilarikan ke 2022. Kemungkinan Anda akan diberesin tahun ini sama pemeriksa. Jadi mau nggak mau beresin dulu.
beresin dulu, selesaiin dulu, bayar pajaknya dulu. Setelah bayar pajaknya selesai, 2018 beres, nah Anda lihat, dari yang diperiksa tadi, yang sudah Anda bayar, sampai 2020, masih ada enggak yang belum Anda laporkan? Kalau memang masih ada yang belum Anda laporkan, better Anda langsung TA sekalian. Gitu. TA. Gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi better TA sekalian. Ya, tapi habis TA, sebisa mungkin ya habis TA ya tadi ya tak bilangin tadi ya, sebaiknya juga sudah mulai lapor pajaknya yang sebenar-benarnya, yang legal dan hemat gitu. Biar tenang ya hidupnya. Biar tenang ya, ikut kelasnya ini tadi aja apa FMG ya Bu Sarita ya. Jadi apa Tadi kelasnya yang ya, yang tadi bukan teks. siap Yang siap tadi siap. apa operasional dan SCM Cloud Kitchen. Nah, oke. Ya. Ini kan pertanyaannya sudah habis. Nah, mungkin kita masuk ke ritualnya IG Live itu adalah foto bersama. Jadi teman-teman, saya bergaya dulu ya gitu kan. Jadi teman-teman gitu jangan ya? lupa ya di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing ya teman-teman ya. Jangan lupa tag ke @foodies.id sama @diconsulting ya, atau ada dotnya nggak sih? Diconsulting.id. Diconsulting.id ya teman-teman ya. Jadi yes. Di print screen, di post di IG story masing-masing, tag juga ke @foodies.id sama @deconsulting.id tadi ya. .id. Ya. Yes. Oke, kita masuk ke foto bersama. Siap. Oke. Thank you banget. Nah, tapi sebelum terakhir banget nih ya, Dedi ya. Terakhir banget. Siap. Minta closing statement dong untuk teman-teman semua. Closing statement ya. Buat teman-teman ya. Mungkin yang perlu saya kasihin saran, rasanya di Foodies juga banyak saran pastinya gitu ya. Pasti keren-keren lah. Pelatihnya Foodies ya, Bu Sarita, teman-teman yang lain keren-keren semua ya. Yang mungkin saya kalau ngomong dari sisi pajak itu bahasanya simple thing ya. Jangan takut bayar pajak. Gitu ya. Kalau saya boleh analogikan pajak itu kayak kalian bersedekah. Ya, kalau teman-teman berani bersedekah gitu ya. Berani bersedekah, ya anggaplah pajak itu bersedekah. Ya, tapi sedekahnya ke negara. Ya, kenapa kok ngomong bersedekah? Karena Anda waktu ngasih pajak uangnya kan nggak dipakai buat, ya maksudnya uangnya dipakai untuk seluruh negara kan. Dipakai untuk bangun tol, bangun apa keperluan publik, buat corona. Jadi anggap aja kalian waktu bayar pajak, bayarnya sedekah. Jadi Anda rela bayarnya. Gitu. Berapa persen ya dibayar anggap itu sedekah. Nah, percaya saya, ketika Anda memang merelakan sedekah, gitu ya, kan banyaklah dibahas di orang-orang yang motivator atau bisnis-bisnis yang hebat luar biasa ya, pasti mereka banyak sedekah ya. Dan ketika kita sedekah, kan Tuhan itu kan nggak mudah, kan gitu ya. Harus sedekahnya banyak, apalagi bayar pajaknya jujur gitu ya. Terus kalau sudah sedekahnya baik, sedekahnya jujur, bayar pajaknya jujur, ya insya Allah gitu ya, semoga-moga gitu ya, bisnisnya tambah lancar. Dan saya sering lihat gitu ya, banyak pengusaha yang bayarnya jujur, malah bisnisnya lebih lancar. Gitu sih guys. Jadi better kita melakukan bayar pajak ini anggaplah sedekah, lakukan dengan jujur pun Anda ngajarin tim Anda supaya jujur ya. Kalau Anda nggak jujur, bayar pajaknya nggak jujur ya Anda sudah jelas Anda ngajarin tim Anda nggak jujur, jadi kalau terjadi fraud, ya sudah Anda sendiri yang ngajarin. Kan gitu. Iya bener juga ya. Kurang lebih gitu Bu Sarita. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih banget buat Dedi, buat waktunya malam hari ini ya untuk sama-sama sharing mengenai tax amnesty yang kadang-kadang kita kan juga nggak tahu sama sekali. Oh ternyata ada ya tax amnesty 2 ini. Jangan-jangan malah ada yang nggak tahu, ada yang ke 1 malah. Karena mungkin dulu bisnis kulinernya mungkin belum besar, itu bisa jadi juga. Yes, benar. Bisa jadi ya. Benar. Itu sekarang bisa jadi. Udah mulai berkembang. Semoga mulai dirapihkan lah gitu untuk masalah perpajakan ini agar kedepannya tidak berpotensi menjadi masalah yang menghambat perkembangan bisnisnya teman-teman masing-masing. Oke, thank you banget buat Dedi untuk waktunya pada hari ini, dan juga terima kasih buat teman-teman di consulting yang udah memfasilitasi sampai bisa ada sharing hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman food planner yang lagi ada di nun jauh di sana lagi nonton. Tenang aja, yang baru join
Ya kok udah mau habis, tenang aja sih. Rekamannya akan selalu tersimpan di IGTV-nya Foodies. Bukan IGTV ya, sekarang apa namanya ya? Ya pokoknya akan ada di IG-nya Foodies. Jadi nggak akan kita hapus ya teman-teman ya gitu. Oke, sekian dulu mungkin dari saya. Thank you banget Dedi. Pastinya Thank you sharing juga Bu berguna buat Sarita. teman-teman ya, dan semoga semua berkahnya itu balik lagi ke Dedi dan teman-teman di consulting ya, gitu kan. Gitu Sama-sama Bu semoga Sarita. semoga semua juga berguna. Oke, segitu dulu deh saya, teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di Foodies on Sharing selanjutnya. Dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Bye-bye.